pada pagi hari ini izinkan saya mungkin menyampaikan, saya sudah bisa share screen ya. Cukup di apa namanya itu cukup dibicarakan belakangan ini, bahkan orang sampai dapat Nobel karenanya, yaitu apa yang disebut dengan namanya quantum entanglement. Kedengarannya keren sekali karena ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau kita perhatikan, Bapak sekalian, ini kan ada dua dua kalimat ya. Yang sebelah sini itu ada namanya kuantum, ya, yang sini namanya entanglement. Jadi kalau kita bahasakan bahasa kita, kuantum ini kira-kira artinya adalah sesuatu yang terukur. Entanglement ini adalah suatu keterikatan atau keterjeratan. Jadi kalau kita gabungkan, yaitu tentang sesuatu yang ternyata setelah diteliti lebih lanjut, lebih panjang segala macam, secara apa namanya itu secara em, mikro, super mikro ya, super mikro, secara elementer itu kita ini saling terikat antara satu sama yang lain. Ini kira-kira yang makna dari quantum entanglement ini. Nah, kalau kita ikuti apa yang sudah selama ini kita laksanakan, sebetulnya kita sudah sedikit banyak melaksanakan tersebut, yaitu yang kita selalu kenal dengan baik, yang kita sebut dengan nama kekuatan silaturahim. Pertanyaannya adalah silaturahim ini apa sih? Kan gitu ya. Yang selalu kita kita kadang-kadang juga kita bingung untuk menjawabnya. Bagaimana kedekatan kita satu sama lain dalam satu forum NBO ini yang kita belum pernah ketemu satu sama lain, tapi kok ya rasanya bagaimana ya, sudah begitu dekatnya kita. Apa yang mengantar kita bersama? Yang mengantar kita bersama yaitu Al-Quran. Jadi kita sama-sama memiliki niat yang baik, yaitu kita ingin belajar tentang Al-Quran, lalu kita berhimpunlah di dalam majelis ini, lalu ternyata kekuatan itulah yang menyatukan kita. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, eh, kita itu tanpa kita sadari sebenarnya sebelumnya mungkin sudah ada jalan bersatunya, cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu dengan apa, dengan wabah COVID akhirnya kita bisa bisa bersama bersatu begini, dan ternyata setelah COVID-nya pergi, kebersamaan kita masih tetap langgeng. Jadi kan nggak juga bisa dikatakan bahwa silaturahim ini eh, dikarenakan COVID tadi, nyatanya juga enggak. Jadi dengan kata lain bahwa ada sesuatu yang menarik, yaitu bahwa kalau kita sudah ketemu sama pasangan namanya itu ya, pairs. Jadi di sini ada entanglement ini, kata kuncinya itu adalah yang disebut sebagai pasangan atau dalam bahasa Inggris disebut pair ya. Maaf tulisan saya kurang bagus. Jadi kalau secara kuantum itu kita itu seperti punya pasangan. Nah, kalau punya pasangan ini tentu saja pasangannya tidaklah harus satu-satu bandingannya. Tentu saja misalnya satu orang itu bisa akan dekat dengan si A karena sesuatu keterdekatan dengan si B, dengan satu keterdekatan yang bisa jadi sama bisa jadi tidak. Misalnya keterdekatannya sama-sama satu SMA gitu ya, atau sama-sama kuliah. Jadi bisa jadi kita memang punya bahagian-bahagian, atau kalau bahasa bahasa keren sekarang tuh punya bestie-bestie yang kita sebetulnya nggak sadar di mana dia berada. Tapi begitu kita ketemu bestie itu kok tiba-tiba kita rasanya akrab. Sebetulnya inilah yang mereka kembangkan. Nah, mereka kembangkannya dari mana? Mereka kembangkannya dari apa yang disebut dengan nama foton. Jadi quantum entanglement ini berkembang dari foton, ya, dari penelitian atas namanya foton. Pertanyaannya adalah apa itu foton? Nah, ini saya, yang guru saya ini adalah almarhum Pak Santo ini, Bu, karena mungkin kenal dari sini ya. Jadi beliaulah yang banyak sekali mengilhami saya, memberikan inspirasi kepada saya untuk mempelajari tentang foton. Foton ini benda apa sebetulnya gitu ya? Foton ini tuh sesuatu yang eh, dibilang energi tidak, dibilang materi tidak, tapi dia energi dan materi, kan lucu ya kita gitu ya. Nah, persisnya di depan saya sekarang ini kan saya melihat begitu terangnya cahaya matahari apa semua itu ya. Nah, itu sebetulnya contoh sederhana dari sebuah foton ya.
foton itu dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari matahari sampai ke kita yang jaraknya sekian sekian ratus ribu kilometer itu ya dalam waktu kurang lebih 8 menit sampai ke kita. Semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sia-sia apa dalam bentuk apa namanya itu cuma-cuma. Tapi sayangnya banyak kita sia-siakan, banyak kita sia-siakan karena ketidaktahuan kita ya, ketidaktahuan kita. Kita tahu bahwa sebetulnya dikirim oleh Allah ini sebetulnya semuanya itu ada hubungan sama kita, ada hubungan sama kita termasuk foton tadi itu. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, mengapa foton ini jadi begitu penting bagi kehidupan manusia? Karena foton ini kan kalau di Al-Baqarah itu dinyatakan ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini yang kata-kata ghaib ini eh, yang dulu mungkin sesuai dengan kajian orang zaman dulu gaib itu alamnya alam gaib gitu ya. Tapi makin ke depan ini alam gaib itu sudah semakin kalau bahasa kerennya itu sudah semakin absurd, sudah semakin samar, lah, semakin semakin nggak jelas kenapa. Misalnya saat ini kita bisa berzoom ria ya, bisa bertatapan satu sama lain. Apakah ini real atau gaib kan gitu kan? Kalau kita pakai ilmu orang dulu, ini kita akan dibilang kita dipakai ilmu gaib ini ya. Bisa bilangkan katakanlah sekelas kakek kita aja ya, sekelas kakek kita yang belum mengenal televisi misalnya, ya, belum mengenal telepon, atau mungkin anu lah, yang kita lah mungkin ya, tapi yang kita. Lalu saat ini jika dia ada di samping kita, lalu kita bicara seperti ini, maka dia akan mengatakan kita ini sedang melaksanakan sebuah ilmu gaib. Padahal bagi kita ini bukan ilmu gaib lagi, tapi ini adalah suatu ilmu yang nyata. Jadi pengertian gaib itu semakin lama semakin apa namanya itu semakin terdefinisikan dengan baik. Jadi bahwa kita disuruh yakin terhadap yang gaib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, termasuk quantum entanglement ini. Ya, quantum entanglement ini adalah sesuatu yang gaib sebetulnya. Yang gaib yang sebetulnya kita sendiri belum bisa apa namanya itu membuktikannya secara real, tapi kita bisa merasakan dan terbukti adanya, kira-kira begitu. Nah, kembali kepada dalam kenyataan sehari-hari, kenapa itu terjadi? Jawabnya tadi, karena ada yang namanya peristiwa atau satu entailmentnya itu yaitu silaturahim itu. Silaturahim itu memang kalau kita manusia bisa mengatakan adalah kita saling bertemu satu sama lain. Tapi begitu juga kalau kita dengan alam ini, ya kita dengan alam ini juga sebetulnya kita kan harus menjalin silaturahim. Kita harus harus menjaga alam ini sedemikian rupa agar alam juga ikut menjaga kita, kan kira-kira gitu. Jadi silaturahim ini harus dimaknai seperti halnya memaknai quantum entanglement itu, yaitu kita harus betul-betul berupaya mencari besti-besti kita tadi itu apapun bentuknya, lalu kita berusaha untuk saling memberikan manfaat. Karena kalau kita memberikan manfaat, katakanlah kepada sungai, maka insya Allah sungai akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita memberi manfaat kepada tumbuhan, maka insya Allah tumbuhan pun akan beri manfaat kepada kita. Kita nggak boleh lupa, Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah kita tahu bahwa besok itu adalah hari kita yang terakhir, gitu ya, maka Rasulullah mengatakan, tanamlah pohon. Lah, pertanyaannya adalah apa hubungannya kita nanam pohon? Ternyata jawab lagi bahwa sesungguhnya kalau kita menanam pohon itulah bentuk sedekah yang paling baik. Nah, kalau kita kaji lagi, kenapa pohon itu menjadi sedekah yang lebih baik? Nah, ini hubungan lagi sama quantum entanglement ini atau silaturahim tadi. Kita bisa bayangkan, kita tanam sebatang pohon di depan rumah kita, lalu pohon itu tumbuh, lebat, berdaun banyak, dia menyerap CO2 yang ada, termasuk yang kita keluarkan, lalu diprosesnya melalui fotosintesis, lalu dia mengeluarkan oksigen dari pohon itu. Nah, sekarang hitung saja lah siapa yang mungkin ibu bapak sekalian pernah ke rumah sakit, berapa satu oksigen itu satu botol ya. Nah, sekarang kita memberikan secara cuma-cuma. Bukan kita sih memberikan, tapi kita dengan kita menanam pohon tadi, pohon itu memproduksi oksigen. Dan oksigen itu digunakan. Jadi kita apa namanya itu bersilaturahim dengan pohon, kita merawatnya dengan baik, kita menyiramnya, kita memberikan kebutuhan-kebutuhannya, lalu pohon itu membalasnya dengan kebaikan pula.
installment tadi ya, bestie kita gitu ya, dia berikanlah oksigen tadi. Nah, kalau kita kebetulan berada di taman itu, kita akan ikut menghirup oksigen yang diberikan oleh pohon kita tadi. Tadi pada saat kita tidak di situ, lalu kemana oksigennya? Oksigen itu akan pergi kemana saja sesuai dengan apa sunatullah. Mungkin dia akan sampai kepada seseorang yang lain yang juga menghirup oksigen tersebut. Berarti kan sudah sedekah namanya. Jadi bisa kita bayangkan berapa besarnya sedekah yang kita berikan di saat kita menanam sebatang pohon. Nah, jadi hati-hati Bapak sekalian, semua yang kita terima sebagai katakanlah ceramah-ceramah yang kita ikuti itu tidaklah dapat kita maknai hanya dengan letter X saja. Misalnya, oh kita menanam pohon berarti kita ikut bersedekah. Nah, sebetulnya ada makna yang besar sekali yang kita mungkin belum tahu. Masih goib, tapi pelan-pelan dibukakan tabir tersebut dan kita akan tahu, oh begitu besarnya sedekah yang kita berikan. Walau kita hanya menanam sebatang pohon. Dan dengan kita menanam sebatang pohon itu, maka keterikatan kuantum kita dengan orang itu semakin banyak. Bisa kita bayangkan, setiap kali ada orang yang menghirup oksigen dari yang dikeluarkan oleh pohon tersebut, itu dia akan menyimpan pasangan tadi, pairs tadi, dengan kita, ya, dengan kita. Artinya ada kebaikan yang nanti akan mengalir, yang kita harus yakini, harus kita yakini. Kan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Pak Hasan bisa mengeluarkan semua apa ayat-ayatnya. Jadi Bapak sekalian, ini adalah satu contoh sederhana bahwasanya apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang orang-orang temukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh kita anggap eh, nggak ada hubungannya sama kita. Nah, semuanya ada. Nah, kita juga bersyukur, hati-hati Bapak sekalian, ada kalanya di antara sekian banyak keterikatan-keterikatan tersebut, tidak semuanya keterikatan itu adalah keterikatan yang baik. Karena apa? Karena Allah kan sudah mengatakan kepada iblis, kepada syaitan, silakan kamu mengganggu anak Adam itu agar dia menjadi tersesat. Nah ini masuk, ya masuklah tadi ya bahwasanya ada iblis-iblis tadi. Bagaimana dia bisa datang ke kita? Ya kita sendiri yang mengundang. Kita sendiri. Ada banyak cara untuk mengundang iblis saja. Nah yang paling sederhana, misalnya saya pernah berikan mungkin sini atau di mana saja ya. Ini kita agak sedikit ya ini namanya juga bincang-bincang ya mungkin saya tidak terlalu fokus untuk satu titik saja tapi saya akan memberikan beberapa kemungkinan-kemungkinan fasilitasi yang masuk ya. Pertama katakanlah dari eh, apa namanya itu kekosongan jiwa kita dari mengisi hal-hal yang baik. Dulu saya pernah katakan bahwa perbuatan buruk yang paling ringan itu adalah berdiam diri. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain itu adalah perbuatan yang paling buruk, apa perbuatan buruk yang paling ringan. Kenapa? Karena sebetulnya Allah mengatakan manusia itu diciptakan hanya untuk berbuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik, maka masuklah tadi itu perbuatan yang tidak baik. Dari mana datang perbuatan tidak baik itu? Dari perbuatan tidak baik itu akan masuk apabila kita tidak berbuat baik. Jadi ada saatnya. Gitu. Nah, itu mulai masuknya. Lalu dia berkembang. Dia berkembang. Contoh yang paling gampang. Berbuat kalau bila kita mulai apa tidak berbuat baik, kita tidak berzikir gitu, maka setan akan mulai masuk. Dimulai dari katakanlah kalau ada yang masuknya dari pikiran, ya pikiran, lalu timbullah macam-macam, ya macam-macam pikiran-pikiran yang kalau orang bilang ini pikiran tidak benar. Masalahnya dari mana timbulnya? Yaitu tadi karena kita tidak mengisi diri kita dengan zikir dengan mengingat kepada Allah tadi. Jadi masuklah di situ. Mula-mula kecil, lama-lama besar, lama besar, lama besar. Nah, jadi kita harus mampu membedakan. Jadi quantum entanglement ini atau keterjeratan kuantum atau keterikatan kuantum ini harus dimaknai oleh dua hal. Ya, ada dua hal. Ya, jadi pairsnya itu bisa dengan yang baik, sekaligus pairsnya juga bisa dengan yang buruk. Nah, kita diberikan akal sehat atau common sense oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai ini mana nih yang
menjerat kita ke arah yang baik, mana yang menjerat kita ke arah dua-duanya keterjeratan. Artinya kalau kita sudah terikat itu kita akan selalu bergantung kepada hal tersebut. Nah, nih kita diberikan akal, kita berikan akal, lalu kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang masuk akal istilahnya, mana yang tidak masuk akal. Tapi nyatanya di depan mata kita, kita akan melihat banyak orang yang memilih yang tidak masuk akal. Nah, kalau kita kayak bingung, kok bisa? Di mana letaknya? Nah, disitulah tadi yang namanya apa namanya keimanan itu bermain. Ya, jadi kalau kita dengan berzikir, kita dengan berbuat baik, maka kita akan punya tren, punya kecenderungan untuk memilih yang baik. Orang tahu kok mana yang baik, yang mana buruk, tapi ada orang dengan sengaja memilih yang buruk. Menurut ukuran kita tentu saja. Lalu kita kan bingung, kok bisa ya? Ini terlepas dari seorang itu pintar atau tidak pintar. Orang pintar pun bisa begitu. Sehingga muncullah satu bahagian lagi yang kita kenal dengan nama logical fallacy, ya, atau apa namanya itu apa kesalahan berpikir logik, berpikir apa itu mengambil keputusan kira-kira gitu ya. Karena kita kan pada saat kita menggunakan logika kita, logik kita itu kan ada banyak pilihan. Atau dalam ilmu pesantren itu namanya ilmu mantek itu ya, ilmu mantek itu kita punya banyak pilihan, punya banyak pilihan. Nah, terkadang cara berpikir kita benar, logiknya benar, tapi cara menggunakannya salah. Logik itu digunakan untuk hal yang salah. Nah, jadi kalau sudah begitu, pertanyaannya adalah eh, apa nama logik yang seperti itu? Nah, logik yang seperti itu, itulah yang kita sebut sebagai apa? Logical fallacy. Ya, logical fallacy ini payah menerjemahkannya ya, menerjemahkannya apa lah kira-kira. Karena ada orang pintar yang berbuat salah. Berbuat salah itu bukan salah dalam konteks salah ya, apa salah benarnya ya. Misalnya dia bisa membuat sebuah persamaan matematik dengan benar, itu kan dia pintar namanya ya. Tapi dia salah dalam mengambil keputusan. Misalnya misalnya apa ya banyak hal lah ya. Jelas-jelas Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, misalnya ya. Itu udah jelas Allah katakan gitu. Lalu ada sebagian yang orangnya pintar, berpendidikan tinggi segala macam, tapi nggak menggunakan itu, ya menggunakan itu. Yang digunakannya adalah, wah manusia ini kan sama saja punya kebebasan memilih dan segala macamnya. Apakah logika kebebasan memilih itu salah? Jawabnya kan tidak. Tapi digunakan untuk hal yang salah. Nah itu yang terjadi. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya agak sedikit sedih juga mengikuti perkembangan saat ini. Misalnya kita lihat di negeri yang saya kebetulan juga cuma tahu negeri di luar tuh ya, karena saya lama di sana itu di Prancis itu ya. Saat ini Perdana Menteri Prancis itu adalah seorang gay contohnya kan. Apakah di sana dinilai salah? Jawabnya tidak. Bagi mereka ya nggak apa-apa biasa saja kan gitu kan. Karena mereka adalah sebuah negara yang apa namanya tuh laicity, jadi sekuler, ya nggak ada hubungannya deh itu. Nah di kita kan nggak bisa, ya di kita kan nggak bisa, karena kita masih menggunakan kisi-kisi atau standar-standar agama dalam memutuskan segala sesuatu tentang aspek kemanusiaan tadi. Nah, jadi itu contohnya. Nah, hati-hati, hati-hati. Hal-hal yang seperti ini kecil kayaknya, tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi dengan informasi yang besar begitu, nanti anak-anak kita atau mungkin cucu kita itu akan nanti bergeser normanya. Dia menganggap, ah itu kan biasa saja, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu repot. Nah, makanya ini yang harus kita sampaikan bahwa kepada anak-anak kita, cucu kita mungkin ya, bahwa kita itu memang akan punya pasangan-pasangan, akan punya nanti berhubungan dengan apa-apa yang punya keterikatan dengan kita. Masalahnya sekarang kita harus betul-betul mampu untuk memisahkan apakah keterikatan tersebut akan mengarahkan kita kepada hal yang baik lagi benar, atau nanti bisa mengantarkan kita kepada hal yang bisa jadi benar tapi tidak baik, atau tidak baik, baik tapi tidak benar.
Nah, ini hati-hati dalam memilih itu. Jadi kembali kepada sekali lagi pengetahuan kita tentang meyakini hal-hal yang eh, masih oleh kita gaib tadi. Jadi begitu berhadapan dengan hal yang gaib, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita harus belajar. Kita harus belajar tentang memaknai tentang yang gaib tersebut. Nah, kan kalau nggak salah, salah satu dari ditulis juga oleh dalam hadis Bukhari ya, eh, bahwa kebohongan yang atau katakanlah satu bencana yang terbesar itu adalah apabila seseorang menyampaikan apa yang tidak dilihatnya. Jadi gini, ada orang misalnya dia tidak melihat suatu, termasuk dalam mimpi, lalu dia bercerita seolah dia melihatnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati berbahaya karena kalau hal yang seperti itu yang tidak ditunjukkan itu biasanya datangnya dari yang kita sebut tadi karena dari akibat dari ketidakmampuan kita untuk berbuat baik. Jadi begitu kita tidak berbuat baik, maka sesuatu yang tidak baik. Kalau kita tidak berbuat baik, maka sesuatu yang tidak baik pasti akan masuk sedikit, 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 sedikit. Karena ini nyatanya di dalam konteks mental ini katakan begitu. Begitulah terkita dari kita. Konteks mental ini juga mengajar atau menunjukkan bahwasanya ternyata kita ini katanya ya, ini saya baca dari literatur itu ada hubungannya dengan alam semesta ini. Jadi dengan pergerakan eh, Venus, misalnya gitu ya, pergerakan bintang-bintang apa semua itu ada hubungannya. Nah, sebetulnya ini sudah bukan hal yang baru. Sudah bukan hal yang baru. Kenapa bukan hal yang baru? Kalau kita lihat di ilmu-ilmu kunonya Cina itu ya, yang kita kenal sebagai namanya Feng Shui lah, mana segala macam. Itu kan menunjukkan bagaimana sebetulnya hubungan kita dengan alam semesta ini. Ya, di Quran juga dinyatakan seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang apa yang yang baru sebetulnya yang disampaikan dalam hal ini. Hanya hal tersebut dinyatakan menjadi sesuatu setelah mampu dilakukan melalui pembuktian-pembuktian ilmiah atau saintifik. Makanya belakangan ini konten ini menjadi begitu terkenal. Sebenarnya bagi kita sih, insya Allah kita sudah tahu semuanya. Hanya saja sekarang kita hanya memaknai ke tah- ketahuan kita itu menjadi sesuatu yang dapat kita terjemahkan dengan lebih baik lagi. Itu kira-kira yang pertama. Lalu kembali kepada kuantum tentang sesuatu yang terkuantisasi. Saya ingin mengambil ilustrasi mengenai, nah ini agak anu sedikit juga nih ya, agak eh, kelihatannya mungkin kurang kurang apa namanya itu, kurang jangan jangan takut dulu, jangan takut dulu, tapi ini adalah kenyataan. Saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak sekalian, para para peserta MBA yang dirahmati Allah ini, untuk mari kita melihat tentang sesuatu yang goib, yang diyakini ada, tapi nanti kalau kita bisa buktikan, nyatanya nggak ada. Jadi, ibu bapak sekalian, kita semua kenal istilah bahwa benda atau materi itu, kalau kalau dia kita belah gitu ya, kita bagi, terus sampai nggak bisa dibagi lagi, maka kita sampailah kepada satu keadaan. Sekali lagi, bukan suatu eh, bukan suatu benda, tapi suatu benda kalau kita bagi, maka satu saat kita akan mencapai suatu keadaan di mana benda itu nggak bisa dibagi lagi. Nah, keadaan di saat mana benda itu tidak bisa kita bagi lagi, dalam bahasa Yunani namanya atomos. Nah, bendanya yang tak bisa dibagi lagi itu disebut sebagai atom. Sebetulnya itu aja. Jadi atom itu dulu diyakini udah nggak bisa dibagi lagi. Dulu ya, dulu. Tapi nyatanya dilakukan percobaan tadi, dilakukan beberapa percobaan, didapatkan fakta bahwasanya di dalam atom, jadi kalau saya bicara atom, harus dipahami sebagai sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi dalam pengertian apa namanya itu filosofi kuno ya, filosofi.
Ternyata dalam satu atom itu ada bahagiannya lagi. Berarti kan masih bisa dibagi. Ya, masih bisa dibagi. Jadi kata-kata atom itu hanya berhenti di teori yang kuno tadi, yang klasik tadi. Tapi kalau kita lihat lagi dalam atom itu, setelah teliti lagi, ternyata tahap pertama mengatakan bahwa saya nggak sebutkan siapa penemunya karena kan dia jadi terlalu kompleks. Mengatakan bahwasanya atom itu, ya atom itu, jadi ini kira-kira ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau saya gambarkan sebelah kiri gini ya, misalkan ini sebuah atom ya, sebuah atom, gitu ya. Ternyata sebahagian besar dari atom itu isinya ruang hampa, ya, atau kita sebut ruang hampa di situ, ruang hampa ya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang disebut dengan nama inti atom, yang berwarna merah dan biru ini ya. Di tengah-tengahnya ada inti atom. Kemudian inti inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Nah, pertanyaannya adalah kalaulah elektron ini berjalan mengelilingi inti atom, ya, ya. Jadi ini elektron nih yang hijau ini elektron. Elektron ini jalan-jalan ini yang elektron pertama jalannya ini katakanlah ini elektron yang pertama misalnya ini elektron yang kedua, ini elektron yang ketiga gitu ya. Ini lintasannya namanya, lintasannya ya. Pertanyaannya adalah kalau elektron itu jalan-jalan di situ, kan dia bergerak ya. Kalau dia bergerak, pasti dia butuh energi, kan gitu kan? Pertanyaan terbesar adalah dari mana energi datang? Atom kita ya, bayangkan kita ini ada berapa banyak, ada berapa triliun, tahap kuadriliun atau apalagi atom dalam tubuh kita ini. Ada elektronnya jalan-jalan keliling-keliling. Kalau ini kita besarkan gitu ya, pada saat dia keliling-keliling, tentu dia perlu energi untuk bisa keliling. Itu pertama. Kemudian ini inti atom ini yang namanya proton ini muatannya positif. Yang namanya elektron ini muatannya negatif. Kalau ini nggak bermuatan. Lalu pertanyaannya adalah, kalaulah sini ada muatan positif, ini ada muatan negatif, udah pastilah elektronnya akan ditarik di sini kan? Gambarnya nggak terlihat, Prof. Oh, nggak terlihat ya? Ya, Sebentar, sebentar, sebentar. Mana tadi? Mana saya punya Zoom? Ini nggak terlihat ya? Sebentar, Pak. Ini kali coba. slide-nya ada tapi Ini nih. ya, Ini udah. ya ini ada sekarang ada, Prof. Oke, oke, Ya, ya, baik. Jadi kita lihat bahwa ini tentu tertarik ke sini kan? Penggunaannya negatif sama positif ya. Walaupun dia jalan-jalan, tentu satu saat dia ketarik ke dalam kan? Dalam jatuhlah elektron itu ke sini kan. Nah, kalau elektronnya ketarik nempel di sini, udah habis namanya atom, nggak ada lagi kan. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya elektron itu masih ada jalan-jalan sampai saat ini di sini ya. Dalam tubuh kita nih, saya bicara di apa yang ada di kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, supaya dia tidak ketarik, maka dia harus bergerak dengan kekuatan demikian rupa sehingga dia harus tertolak keluar dengan gaya yang sama dengan tertarik ke dalam. Caranya gimana? Misalnya gini nih, kita pernah saya ceritakan ya. Kalau kita ambil ember kecil gitu ya, kita isi sama air dalam timba, pakai tali ya, lalu kita putar timbanya, itu airnya kan pasti nggak jatuh, karena ada gaya sentrifugal tadi ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi si elektron tersebut, masalahnya elektron dengan proton kan tidak ada talinya, ya. Nah, talinya itu adalah tadi itu yang apa gaya tarik positif negatif tadi itu. Jadi dia berputar untuk melawan gaya positif negatifnya. Akibatnya apa? Ini yang makanya saya akan harus bicara sini. Akibatnya bahwa elektron tersebut harus memiliki energi berputar. Ya, elektron ini harus memiliki energi berputar yang besarnya harus sama dengan ini. Selalu harus sama. Artinya tidak boleh berlebih. Kalau berlebih dia keluar. Tidak boleh kurang. Kalau kurang dia ke dalam. Jadi harus persis sama. Nah, itulah yang dikenal sebagai kuantum.
konsep kuantum dalam energi. Artinya, inilah yang disebut sebagai konsep kuantum. Artinya, energi si elektron ini harus persis sama dengan energi tariknya ke dalam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang ini bagaimana? Sama. Sehingga setiap elektron ini memiliki suatu nilai kuantum yang tertentu. Nah, singkat kata, singkat kata, tempat melintasnya ini itu yang kita sebut dengan nama orbital. Orbit tempat berjalan, orbital adalah ya kita sebut dengan nama orbital. Artinya untuk setiap orbital harus ada satu energi yang tertentu juga. Kan begitu, ya. Jadi setiap orbital itu pasti memiliki nilai energi yang tertentu. Elektron akan berada di orbital itu kalau dia punya energi sebesar nilai energi orbital itu kan gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kuantum tadi. Dalam satu orbital itu ternyata nggak bisa diisi lebih dari dua elektron. Artinya akan selalu berpasangan di dalam satu orbital itu. Bagaimana kalau terisi satu elektron? Bisa satu elektron, ya bisa. Nggak, tapi tentu saja kalau dia satu elektron baru terisi separuh istilahnya ya, dia harus mencari separuhnya lagi. Nah, disinilah letak kuantum entanglement itu, ya kuantum entanglement itu. Separuhnya lagi ada di mana? Nah, ini yang dicari-cari di mana-mana ya. Separuhnya tadi itulah yang nanti kita apa namanya itu kita lihat apakah ada dalam dirinya sendiri atau mungkin ada di tempat lain. Jika ada dalam dirinya sendiri, di bagian mana? Kira-kira gitu ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kehidupan sehari-hari ya. Yang penting selalu berpasangan. Jadi berpasangan itu dalam konteks ini kita bisa terjemahkan juga dalam ayat dikatakan bahwa kita itu diciptakan secara berpasangan. Berpasangan itu pairs itu bisa berpasangan laki perempuan gitu ya. Tapi juga di sini dalam konteks ini berpasangan tadi itu bahwasanya dalam satu orbital tadi itu memang ada sepasang elektron. Nah, dari mana elektronnya? Kalau dua-duanya dari atomnya sendiri, ya nggak apa-apa ya. Nah, terkadang ada orbital, sebuah orbital tempat itu elektronnya sepasang. Yang satu dari atom A, yang satu dari atom B elektronnya. Lalu akibatnya apa? Terjadilah yang kita kenal dengan nama ikatan tadi. Ya, ikatan tadi. Nah, saya mungkin bisa contohkan yang paling kita kenal dengan baik, itu air. Air itu kan ada oksigennya, dan ada hidrogennya, ya, ada dua buah hidrogen. Nah, dia berikatan nih, dia ceritanya dia berikatan, berikatan nih dia, ya, berikatan. Nah, yang menarik apa? Di dalam ikatan ini atau dalam orbital yang membuat dia berikatan ini kan ada dua elektron nih, ada dua elektron. Nah, satu elektron itu punyanya oksigen, yang satu elektronnya lagi adalah punyanya hidrogen. Jadi sepasang berada di orbital ini. Akibatnya karena dua elektron ini milik dua atom yang beda, maka terjadilah ikatan antara dua buah atom. Ini kalau dia hubungannya langsung seperti itu. Dan ini terjadi dalam skala yang sangat lebih besar lagi dalam bentuk orbital-orbital yang dalam yang lebih kompleks lagi dan segala macamnya ya. Nah, itulah tadi yang saya katakan eh, disebut sebagai entanglement. Dan untuk bisa berpasangan itu tetap harus ada energi yang tertentu. Nah, energinya apa? Itu tadi sudah dikatakan. Kenapa Allah mengatakan kita itu disuruh berbuat baik agar kita menemukan pasangan-pasangan yang terbaik tadi itu dari bentuknya apa saja. Nah, kembali kepada cerita pohon tadi. Kita punya niat untuk menanam pohon. Kita tanam pohon. Pohonnya tumbuh. Ada intermen sama kita. Lalu pohonnya memberikan oksigen. Dihirup orang. Orang itu akan punya intermen lagi kepada kita. Lalu orang itu terusnya segala macam. Nah, itulah sebetulnya apa namanya itu kira-kira hubungannya itu. Kenapa itu semua bisa berhubungan? Ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Mari kita lihat sekarang sedikit lagi. Mohon maaf Pak Hasan ya agak agak
apa harus sedikit lagi ya saya terangkan ya. Saya nggak akan Silakan, Prof. lebih Dilanjut, jauh Prof. lagi. Kalau kita lihat dalam teori paling katakanlah yang paling bukan paling akhir tidak, tapi yang paling umum ya, dikatakan bahwa atom itu dalamnya ada inti. Berarti kan inti ini benda kan itu ya, inti benda. Inti ini terdiri dari yang merah ini namanya proton, yang biru ini namanya neutron segala macam. Karena apa? Elektron itu sudah diyakini bukan benda, sudah dicek. Dia bukan benda, bukan materi ya. Jadi yang nyebut ini dua-duanya namanya Thomson ya, yang mengatakan elektron mula-mula atom materi itu adalah Thomson, J.J. Thomson. Terus anaknya bilang elektron ini bukan bukan materi tapi gelombang. Jadi lucu ya. Jadi anak bapak sama anak mendeskripsikan elektron dalam dua konteks yang berbeda ya. Dan dua-duanya benar gitu ya. Dua-duanya benar dalam dalam kajian ilmiah. Baik, saya kembali kepada inti atom tadi ya. Dia yakini bahwa inti atom ini adalah yang benar. Bagaimana kenyataannya? Kenyataannya bahwa antara proton dengan proton, proton dengan neutron ini nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah dia bersatu gitu lah ya, nggak pernah dia sendiri-sendiri, bebas lagi, ya. Dan yang paling menariknya lagi apa? Ternyata ini bisa dibelah, atau bisa dibelah begini. Yang kita kenal sebagai reaksi nuklir atau reaksi inti. Jadi sebuah inti atom itu bisa dibelah lagi, bisa dibelah lagi, bisa terus 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 terus. Akhirnya menjadi satu bentuk tunggal, yaitu ada yang namanya nanti sinar alfa ya, ada yang nanti namanya sinar gamma dan segala macam. Artinya apa? Artinya inti-inti atom ini nanti akan berubah lagi menjadi energi. Ini kan tadi sudah bentuk energi ya, sudah bentuk energi. Yang materinya tetap tidak ketemu. Lalu orang cari lagi apa lah di dalam ini ya, itulah berteori yang baru. Ada yang namanya apa namanya itu gluon lah, meson lah, segala macam ya. Oh, dicari-cari kuat lah apa semua yang mungkin kalau pernah baca atau pernah lihat publikasi yang namanya apa apa namanya nih partikel Tuhan nih kira-kira gitu ya. Itu semua belum terbukti. Baru kira-kiranya kok ya sepertinya ada loh ya kira-kira gitu ya. Cuman dia belum bisa memastikan juga ya. Jadi yang Higgs itu ya, Higgs itu. Intinya apa? Intinya bahwa inti atom pun bukan materi. Nah, kalau sudah inti atom bukan materi, ya bukan boleh dikatakan sudah anu lah kita sudah hampir terbukti inti atom ini bukan materi. Kalaulah sudah inti atom ini bukan materi, atom itu sebagian besar adalah ruang, elektron itu bukan materi. Lah terus kita ini apa? Kan gitu ya. Berarti kan kita itu adalah suatu makhluk goib sebetulnya ya. Kenapa? Karena ini semuanya goib. Kalau nggak ada kan goib kan gitu ya. Ini goib, 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 goib. Tapi di dalam kegoiban tersebut nyatanya kita ada. Saya bisa bicara sekarang. Kita bisa ngomong-ngomong walaupun melalui melalui media yang goib juga ya. Karena dari saya masuk ke apa lain saya melalui nggak tahu kemana kita lewat mana ya. Tapi jelas kita bisa berhubungan semuanya ini. Jadi Bapak sekalian, kita lihat di sini bahwa ada suatu energi yang memegang peran penting ya, memegang peran penting yang membuat keterikatan kita dengan satu dan energi tersebut haruslah sifatnya kuantum tertentu tertentu. Artinya setiap itu ada nilainya dan nggak sama ya. Energi yang digunakan untuk membuat elektron kiling-kiling itu beda. Energi yang membuat si proton itu berputar beda. Energi yang membuat si neutron ini berputar beda. Energi yang ada di dalam proton ini beda lagi ya. Masing-masing punya energi. Terus, 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 terus. Yang nanti kalau kita pilah lagi, kita tidak akan ketemu apa-apa. Kita tidak akan ketemu apa-apa. Jadi bahwa Allah mengatakan kamu itu aku ciptakan dari tidak ada dan akan aku kembalikan kepada yang tidak ada yang memang benar. Memang kita itu awalnya hanya didekat-dekatkan saja ya, didekat-dekatkan saja. Lalu yang ada itu apa? Berarti yang ada itu hanya Allah, Qul huwallahu ahad. Ya, jadi hanya Allah saja. Kita ini semua kita ya tadi itu kita sebagai makhluk ya suka-sukanya Allah lah mau dia
mau beli apa mau Allah apakan kita ya. Termasuk semua yang ada di alam ini. Mungkin dalam waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa alam semesta ini bisa jadi ada, bisa jadi sudah ada, dan bisa jadi belum ada. Ya. Karena ya wallahu a'lam bishawab ya. Tapi terserah bukan lepas dari itu semua, kita sekarang mengatakan diri kita ada. Kita sekarang sedang menjalani sebagian kecil dari kehidupan kita. Jadi rasanya sih kalau masih ada lah orang yang sombong, kadang-kadang kita bingung ya. Di mana sih mau sombongnya ya? Oh kita kita aja kalau kita perhatikan nggak ada ini. Dan sisi atom saja kita sudah agak sulit untuk membuktikan kita itu ada. Lalu kalau atomnya sudah tidak ada, lah terus bagaimana dengan molekulnya? Ya kan? Sudah molekul, bagaimana dengan bendanya? Ini kan jadi benda nih, benda dengan bendanya. Lalu bendanya berubah menjadi apa? Waduh. Jadi kita lihat. Jadi Bapak sekalian, ini sedikit gambaran yang ingin saya sampaikan bahwasanya masih banyak sekali hal-hal yang masih goib bagi kita, termasuk bagi saya ini. Dan untuk membuka tabir itu semua tidak ada kata lain, kita harus belajar. Dan Allah mengatakan, "Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin." Kembali saja kita kepada kitab yang akan mengajarkan kita, yaitu Al-Quran tadi. Jadi sederhana sekali sebetulnya hidup ini ya. Sederhana. Kita belajar, kitabnya ada, dari situ kita gunakan, kita selalu berzikir agar kita selalu mendapatkan energi-energi yang baik, agar kita menemukan pasangan-pasangan atau besti-besti kita yang baik. Dari situ kebaikan bertemu dengan kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan. Ya, apabila yang kita harus berhati-hati. Dulu saya pernah sedikit menjelaskan tentang resonansi energi. Ya. Jangan kita sampai mau beresonansi dengan frekuensi-frekuensi yang tidak baik, karena berbahaya, berbahaya sekali jika frekuensi itu kita apa namanya itu kita biarkan, maka kita eh, akan kesulitan ya, kesulitan. Mungkin eh, ada banyak sekali publikasi-publikasi yang mengatakan berbahayanya kalau kita itu eh, memelihara pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya, nanti akan membuat keputusan-keputusan kita menjadi hal yang tidak baik. Jadi kadang-kadang memang yang tahu kita itu baik apa tidak baik, akhirnya adalah kita sendiri. Nah, jadi dengan ketahuan bahwa inilah yang setiap saat kita harus pelihara. Dan untuk mengetahui apakah kita itu sudah mengerjakan baik atau tidak baik, ya itu tadi dengan kita berzikir, kita berdoa ya kan. Nih, doa kita kalau yang umum kita gunakan kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, gitu. Jadi ya Allah dalam beragama ya berikanlah aku keselamatan dalam wa'afiatan fil jasadi, supaya berikanlah selalu jasad kita ini supaya selalu afiat. Afiat itu bugar kira-kira ya. Bugar supaya kita mampu bergerak, mampu berpikir baik segala macam. Kemudian waziar dan fil ilmi, supaya yang kita belajar itu terus terus bertambah ya. Wa barakatan fi rizki, dan apa yang diberikan oleh Allah itu selalu menjadi barokah, menjadi energi penambah bagi hidup kita, dan semuanya barokahnya tentu saja yang baik-baik saja. Sebab kalau tempat rezeki itu tidak barokah, dia akan menjadi istirahat. Nah, kalau sudah istirahat kan payah lagi. Sama-sama bentuknya ya. Sama-sama bentuknya sama-sama uang nih. Sama-sama uang, sama-sama kesehatan, sama-sama peluang. Sama. Sama. Nggak ada bedanya antara rezeki dengan istirahat. Cuman bedanya adalah di berkahnya. Jadi kalau kita dapat uang tapi nggak ada berkahnya, ya sudah. Jawabnya itu adalah istirahat. Dan perginya ya pasti bukan untuk hal yang baik ya. Gitu. Jadi beberapa kata suci baru sudah mau mati, ya itulah tiga doa kita ya. Jadi tiga itu, yaitu beberapa kata suci, wa taubatan qabla maut, sebelum meninggal kita diberi kesempatan bertobat.
Nah, jadi watawatan qabla maut. Warahmatan indal maut, di saat meninggal mendapatkan rahmat, rahmat. Baru terakhirnya apa? Wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi mendapatkan maghfirah, pengampunan setelah kita meninggal. Karena kalau sudah meninggal kan kita sudah nggak bisa lagi memperbaiki kesalahan kita dan segala macamnya. Jadi yang kita doakan adalah kalau kita sudah meninggal, maghfirahnya itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengampunan kita itu sebetulnya belum akan kita terima selama kita hidup karena kita masih punya kesempatan untuk membalance semua kesalahan-kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan. Kita harus membalance itu. Nah, sampai semuanya bisa balance. Jadi kalau kita pernah menyakiti hati orang, ya sekarang kita harus minta maaf, kan kira-kira gitu. Kalau kita pernah katakanlah bahasa kasarnya kalau kita pernah menipu orang, ya sekarang ya kita harus memperbaikinya, kira-kira gitu ya. Atau kita pernah merusak alam, ya kita sekarang harus memperbaikinya dan segala macam. Jadi selama kita hidup, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Tapi kalau kita sudah meninggal, kita tidak tahu dan tidak sempat untuk bisa memperbaiki, makanya kita berdoa maghfiratan apa ba'dal. Jadi setelah wafat ba'dal maut kita mendapatkan maghfirah, pengampunan. Karena hanya Allah yang bisa mengampunkan kita tadi. Kesalahan kita dalam memilih eh, apa namanya itu gentleman kita tadi itu. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya eh, dan semoga kita semua selalu diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu untuk sebagai anu yang pendek saya Pak Hasan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.